Gemini, ini adalah bacaan untuk asmara, Gemini yang single maupun berpasangan ya. Ini bacaan untuk orang banyak, artinya tidak mungkin resonate untuk semua Gemini. Kalau tidak resonate di sini, silakan kamu cek bacaan untuk zodiak moon rising Venus kamu. Kalau tetap tidak resonate, tinggalkan saja bacaan ini, oke? Kita mulai dengan yang single. Kamu mendapatkan Root of Abundance, the dog, the birds, the bear, the snake, dan the garden. Kartu Oracle the Roots of Abundance ini sebenarnya memberitahu kamu kalau kemakmuran itu sudah, kelimpahan dan kemakmuran itu sudah ada di alam, sudah tersedia di alam, tinggal bagaimana kamu bisa mengambilnya ya. Kalau kita memiliki rasa syukur dan selalu berada pada frekuensi keberlimpahan ya, maka segala sesuatu, kelimpahan itu akan datang dengan mudah. Sebaliknya kalau kita selalu merasa kekurangan, selalu merasakan kekurangan uang, kesulitan dalam mendapat pekerjaan misalnya, dan pikiran seperti itu kita ulang-ulang terus, maka pintu keberlimpahan ini menjadi tertutup gitu. Padahal sebenarnya ini sudah disediakan di alam. Jadi yang dibetulkan adalah sikap batin sendiri ya. Sikap batin kamu, sikap batin kita dibetulkan dulu bahwa sebenarnya sesuatu itu sudah disediakan di alam semesta. Jadi kita tidak perlu takut untuk berkekurangan ya. Oke. Demikian juga buat kalian yang misalnya masih single dan mungkin menunggu jodoh nih ya. Jodoh itu juga udah ada, disediakan buat kamu ya. Terus kapan dong ketemunya ya? Ya tergantung divine timing ya. Kalau menurut aku sih, ketika kamu sebenarnya sudah membersihkan semua luka-luka batin, kekecewaan, itu kamu sudah tidak stuck dengan hidup kamu ya. Ingat, sesuatu yang membuat blocking dalam hidup kita itu ketika kita memiliki dan memelihara perasaan benci, perasaan dendam ya, kekurangan ya, perasaan kekurangan, perasaan mungkin bahkan memelihara kesadaran akan kemiskinan, kekurangan. Hal seperti ini yang akan membuat kita terhambat. Maka kita harus menghancurkan hal seperti ini dulu dengan berpikir yang benar dulu ya, berpikir dan berperasaan yang benar gitu. Kamu memiliki the dog, the birds, dan the bear. 3 kartu ini kalau aku artikan adalah adanya suatu pembicaraan atau komunikasi secara verbal ya. Mungkin bisa dengan seseorang yang kelihatannya ini sudah merupakan teman atau sahabat kamu, mungkin orang yang dekat dengan kamu, tetapi kamu harus hati-hati karena kelihatannya dia sangat pandai berkata-kata nih ya. Hati-hati nih buat kalian yang masih single, hati-hati dengan bujuk rayu ya. Jangan melihat sesuatu itu hanya berdasar apa yang terlihat di luar saja ya. Aku juga merasakan ada kegelisahan di sini buat teman-teman yang saat ini masih single ya. Mungkin ini karena komunitas kalian yang menginginkan, mungkin terus menanyakan nih kapan nikah nih gitu ya. Hal seperti itu sebenarnya sangat mengganggu kamu, walaupun kamu secara pribadi mungkin tidak masalah untuk hidup sendiri, tetapi lingkungan kadang-kadang membuat kita tidak nyaman gitu ya, membuat kamu gelisah di sini. Nah, kalau bisa dihindari sih hindari ya orang-orang yang nggak, kenapa ya mereka suka ngatur hidup kita, padahal ini kan hidup kita gitu ya. Hindarkan gosip juga, terus hindarkan orang-orang yang cuma bermulut manis tapi hatinya mungkin seperti ular ini. Nah, kalau arti positif dari ular ini, aku melihat bahwa saat ini juga ada suatu siklus di dalam hidup kalian ya. Mungkin ada suatu siklus yang akan berakhir dan mulai baru lagi ya. Mungkin ada hubungannya juga dengan keuangan mungkin ya. Kalau ini suatu hubungan, mungkin bisa saja kalian ketemu dengan seseorang yang kalian kenal itu di ruang publik gitu ya, mungkin bisa di sosial media
bisa di sebuah komunitas. The garden di sini bisa tempat umum ya. Orang itu mungkin adalah orang yang cukup dominan, maksudnya di sini orang yang memiliki kepribadian tegas, kuat gitu ya. Pemimpin mungkin bisa ya, seorang pemimpin. Kalau the bear di sini juga bisa aku artikan sebagai suatu energi, artinya sebenarnya kalian di saat ini mungkin sedang sedang bersemangat gitu ya, sedang bersemangat untuk menjalin relasi gitu ya, menjalin hubungan dengan sebanyak-banyaknya orang, mungkin termasuk di sosial media gitu ya, eksis di sosial media. Nah, ini sesuatu yang baik di satu sisi. Mungkin bisa dapat jodoh di situ ya. Tapi di sisi lain hati-hati, karena biasanya sosial media itu juga tidak sepenuhnya jujur ya. Seperti the snake ini adalah lambang dari apa ya? Sesuatu itu tidak terlihat seperti di luarnya. Kadang-kadang di luar itu kelihatan bagus, tapi di dalamnya mungkin dia adalah memiliki sifat-sifat yang kurang terpuji. Jadi hati-hati dalam memilih pergaulan, terutama kalau lewat sosial media atau virtual ya. Intinya di sini juga mengajak kamu untuk membuka diri ya, karena garden ini adalah ruang terbuka, artinya membuka diri untuk pergaulan seluas-luasnya, tetapi tetap kamu harus menyeleksi orang-orang yang datang gitu ya. Jangan mudah tertipu, jangan mudah terbujuk rayu, dan selalu cek dan recheck ya orang-orang yang mendekati kamu gitu ya. Oke, itu aja buat kalian Gemini single ya. Kalau kalian suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu ya. Kita beralih ke Gemini couple. Oke, Gemini couple, kamu dapat a grand symphony, the mice, the rider, the key, the mountain, dan the ship. Baik, mungkin kamu sedang menanti sebuah kabar ya, atau menanti kabar baik gitu ya, atau anugerah datang ya. Saat ini kalau aku melihat kartu-kartu kamu ini, mungkin kamu belum segera menerima kabar baik ya, karena masih ada suatu rintangan atau tantangan hidup yang kamu alami, harus kamu selesaikan dulu. Mungkin kabar ini datang tapi kurang menyenangkan gitu ya, atau mungkin ini bukan sebuah kabar, tetapi yang datang adalah orang-orang yang menantang ya. Jadi ada sebuah kabar yang membuat kamu gelisah, atau beberapa orang yang datang masuk ke dalam kehidupan kamu dan pasangan kamu, karena ini buat couple ya, dan ini kurang membuat kalian nyaman gitu ya. Mungkin kurang serasi dengan keluarga besar ya, entah keluarga besar kamu maupun keluarga besarnya pasangan kamu gitu ya. Ada stres di sini, jadi ada stres, ada sesuatu yang membuat kamu kepingin banget keluar dari situasi ini sebenarnya, karena kamu menganggap apa yang terjadi saat ini tuh sudah sangat melelahkan kamu sudah stres dan lelah, sehingga kamu seperti berharap datang suatu kabar baik atau datang anugerah yang akan membebaskan kamu dari situasi yang saat ini. Kartu A Grand Symphony ini sebenarnya menyiratkan bahwa saat ini kamu harus mencari apa sih peristiwa, apa sebenarnya makna di balik peristiwa ini, apa yang sedang terjadi, dan apa sebenarnya untuk manfaatnya untuk kamu ya. Apa yang sedang terjadi dan manfaatnya apa untuk kamu. Kalau kamu merasa situasi saat ini kurang bermanfaat, maka kamu harus melakukan sesuatu perbaikan. Dan kalau kamu tidak bisa mengajak pasangan kamu untuk memperbaiki kondisi, artinya kamu harus jalan sendiri. Jalan sendiri untuk mengusahakan kebahagiaan gitu ya. Nah, disinilah susahnya, disinilah tantangan kamu. Ketika kamu harus
jalan sendiri gitu ya. Tapi kalau aku melihat di sini, ini lebih kepada menata batin kamu ya. Entah apapun yang ada di luar tantangannya, entah itu datang dari keluarga kamu atau keluarga besar suami kamu atau dari orang-orang sekitar kalian, yang harus kalian tata adalah batin kalian gitu ya. Di dalam, apa yang ada di dalam. Di luar itu lebih tidak bisa kita kendalikan. Dan kalau kita mendengar atau selalu terpengaruh emosi kita dengan apa yang diomongkan orang dan khawatir dengan apa yang dipikirkan orang, itu akan melelahkan bagi kita. Itu akan menguras banyak energi. Jadi lebih baik sekarang Anda berkonsentrasi atau fokusnya adalah pada apa yang ada di dalam gitu ya, apa yang ada di batin kalian gitu. Perbaiki dulu itu. Suatu peristiwa itu bukan untuk dihindari ya. Tantangan itu bukan hindari ya, gunung ini, tetapi untuk ditaklukkan. Dengan menaklukkan tantangan hidup kamu, baru deh kapal kamu bisa berjalan. Artinya hidup kamu bisa terus berjalan. Kalau kamu terus menghindari masalah atau hanya mencari kenyamanan semata, maka kamu akan berhenti. Kamu tidak akan tumbuh. Karena situasi saat ini memang hubungan kalian dihadapkan pada suatu tantangan gitu. Dan kalau tantangan ini tidak dihadapi dan tidak diperbaiki, tidak tertutup kemungkinan kamu akan merasa bosan dan sudah memutuskan untuk meninggalkan hubungan ini ya. Tetapi arti lain dari shift ini adalah ketika kamu sudah berhasil menaklukkan tantangannya, maka akan ada perubahan situasi yang lebih positif ya. Sekali lagi cari apa hikmahnya dan maknanya gitu. Dan jangan terprovokasi, jangan mudah terhasut dengan omongan orang. Fokuslah pada diri kamu, maksudnya fokus pada batin kamu gitu, mengolah batinnya, mengolah emosi kamu. Ini penting sekali. Karena kalau kamu tidak mengolah emosi kamu, kamu akan mudah terombang-ambingkan oleh sekeliling kamu. Oke, itu aja untuk Gemini couple ya. Kalau kalian suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.